ada orang lupa investasi yang tak selesai, tak putus sampai hari kiamat adalah investasi anak. Wassalatu wassalamu alaihi ya nasirul haqqi ya Rasulullah. Sekarang orang mau investasi ini luar biasa Bapak Ibu. Demam investasi sekarang. Investasi emas, investasi tanah, investasi mobil. Saking banyaknya investasi, maka banyak sekarang menjadi korban investasi bodong. Ternyata duit gua jadi putar. Duit ibu sejuta, duit ibu sejuta, duit bapak sejuta, duit adik sejuta, duit abang sejuta, diputar-putarnya. 3 bulan pertama lancar sekian persen, lama-lama hilang. Ada orang lupa investasi yang tak selesai, tak putus sampai hari kiamat adalah investasi anak. Anak ini kalau kita didik luar biasa. Tapi kalau sampai ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya ini anak yatim piatu, tapi mereka mendapatkan pahala sampai saya mati. Dan murid-murid jamaah yang mengamalkan ilmu saya mengalir juga pahalanya kepada mereka. Investasi yang tak putus dengan kematian adalah investasi anak. Makanya kata Nabi SAW, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'an, putus. Tapi ada yang tak putus. Di antara yang tak putus itu adalah waladun sholih. Banyak orang tak mau memasukkan anaknya pesantren. Anak kau di mana? SMA. Anak kau di mana? SMK. Anak kau di mana? SMA plus. Kenapa tak masuk pesantren? Jadul, ketinggalan zaman. Al-Mukarram tamat pesantren, saya tamat pesantren, Ustaz Iqbal pesantren, hidup kami, tak mati kami tamat pesantren. Aku gak mau anakku pesantren, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya kurusnya bukan karena lama di pesantren. Udah 20 tahun saya tamat, memang gak gemuk-gemuk, ini kok udah takdir. Banyak jamaah ini yang hatinya baik. Ustaz Somad kalau bisa gemukkan badan sikit, dokter ini dokter. Saya tanya gimana caranya Pak dokter? Kata dia minumlah susu kental manis 3 kali sehari, pagi sesaset, siang sesaset, malam sesaset. Saya belilah 90 saset, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sudah sebulan saya timbang, tak tambah-tambah. Assalamualaikum Pak dokter. Waalaikumsalam. Kata Pak dokter minum susu kental manis bertambah berat. Kenapa nggak tambah? Itu berarti udah takdir, terima aja lah Ustaz. Jadi jangan kalian sangka kalau tamat pesantren nanti mau jadi apa. Tamat pesantren bisa jadi apapun yang kau mau. Rupanya kalau anak kita di rumah, kenapa Pak Ustaz? Ibu orang kaya, bapak duit banyak, buatkan kamar anak sebesar stadion, masukkan TV ke dalam, siapkan untuk main game online, dia insya Allah tenang, kenyang. Tapi apa yang terjadi? Lama jadi ustaz, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Anak saya ini Pak Ustaz, nggak sekolah, nggak makan, nggak ke masjid. Di mana dia sekarang? Di kamar aja Ustaz, main game online terus. Siapa yang membelikan handphone? Saya. Siapa yang mengisikan paket 2 giga? Saya. Siapa yang nggak membangunkan dia, membiarkan dia di kamar ruang ber-AC main terus? Saya. Sekarang anak sudah kecanduan, rusak otaknya, siapa yang salah? Ustaz Somad. Giliran salah, baru aku kau salah. Udah kau bawa ke rupiah? Sudah Pak Ustaz. Ada gejala-gejala diganggu jin? Enggak ada. Kata jin bukan aku yang ganggu. Anak kau memang udah error. Inilah orang di sekarang. Anak kena game online, bawa ke rupiah. Mana pula salah jin? Nanti lama-lama dibuat orang komisi perlindungan jin. Saking banyaknya jin dikena fitnah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak, setiap kamu pemimpin wahai ibu, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kau akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu yang kau kandung 9 bulan 10 hari, yang kau susukan 2 tahun. Mohon maaf, di Sumatera Utara ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat-tempat lain udah 3 bulan selesai. Udah macam ayam Australia.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak mau di pesantren ini sudah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalian di Al Azhar Syarif ini bangunannya mewah, gedungnya cantik indah, penuh dengan taman, dan yang paling menenangkan orang tua adalah pagarnya tinggi dan jauh dari jalan raya. Dan mau lari-lari lah ke Ragu. Doakan setiap malam untuk anakku si Fulan bin Fulan Al-Fatihah, untuk anak perempuanku, nasihati dia. Jangan, saya tak mau mendengar kabar, jangan sampai nanti ku dengar ada guru-guru dari Al Azhar Syarif mengasih tahu, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada anak-anak sore itu menung di bawah pokok jagung. Kenapa? Merenung. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Jangan-jangan aku ini dulu waktu kecil dicampakkan makku dalam kardus. Kalian adalah anak yang tersayang, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Tapi saking sayangnya mereka, dititipkan ya kalian ke pondok pesantren. Sebulan sekali belum berjumpa, satu semester. Saya dulu, saya sekolah ke Medan, mak saya di Riau, setahun sekali berjumpa. Kalian berjumpa enak di Medan. Anak ibu di mana? Anak saya di Al Azhar Syarif, Pak Ustaz. Ibu tinggal di mana? Saya di Medan, Pak Ustaz. Jenguk anaknya berapa bulan sekali? Sehari 3 kali, Pak Ustaz. Itu bukan menjenguk, itu bukan obat. Pagi ditengok, siang ditengok, malam ditengok. Sayang sama anak, letakkan jadi pesantren. Menangis sekarang tak apa-apa. Apa kata si bapak waktu menjenguk anaknya? Ustaz, aku waktu pulang dari pesantren, ku tengok bini menangis di kamar sebesar bakso biji matanya, Ustaz. Akhirnya saya nasihati sesuai macam nasihat Ustaz Somad. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena anakmu pecandu narkoba. Lebih baik kau nangis sekarang daripada kau nangis nanti anakmu jadi LGBT. Lebih baik kau nangis sekarang daripada kau nangis nanti gara-gara anak gadis rambutnya udah dicat 3 warna merah kuning kelabu. Tiba-tiba suami saya, Pak Ustaz, istri saya pun melawan. Kau ya enak aja tak menangis. Aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Aku yang menyusukannya 2 tahun. Kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Bapak anak itu memang tak dikandungnya di perut. Ayah kalian mengandungnya bukan di sini. Ayah kalian mengandungnya di sini. Pagi, petang, siang dan malam dipikirkannya kalian. Sampai lupa dia yang lain demi memikirkan kalian. Ibu mengandung anak di rahim. Bulan-bulan pertama hormon tubuhnya tak normal, muntah-muntah dia, penciumannya tajam, lebih tajam daripada anjing herder. Dulu suaminya itu yang paling harum diciumnya, tapi waktu mengandung kalian, suaminya itu pun bawa bangke dicium. Bang jauh sedikit bang, bawa bangke apa mencium. Lalu kemudian di dalam badannya itu ada rahim, kecil rahim itu. Tapi kemudian kalian membesar dalam rahim itu. Akhirnya kalian membesar di dalam. Karena kalian membesar di dalam, ususnya tertekan, dia tak bisa makan kenyang. Jantungnya tertekan, lambungnya tertekan, tulang belakangnya membengkok. Dia berjalan, diejek orang. Waktu dia berjalan di pinggir gang, apa kata anak-anak muda menengok? Kukira kura-kura. Sampai akhirnya 9 bulan 10 hari meregang nyawa, melahirkan di rumah sakit, menetes air mata bersibah darah, nyawa menjadi taruhannya. Barulah lahir kalian. Taruhannya 2, hidup atau mati, baru kalian lahir. Lahir anak-anak itu kan orang sekarang anak-anak muda itu dianggapnya lahirnya muda. Alah, melahirkan itu macam bersih, asus lahir. Melahirkan, nanti baru kalian merasakan. Anak-anak perempuan, nanti baru kalian merasakan bagaimana rasanya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan ini, nggak ada yang percaya. Ada yang bilang, Ustaz macam tahu aja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya kata Nabi SAW ketika ada sahabat bertanya, Man ahabbun nas bi husni sohbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Allah? Ummuka, makmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, makmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, makmu. Siapa di antara kalian yang ingin merasakan bagaimana sakitnya emak dulu melahirkan? Nanti kalau pas kebetulan pulang dari pesantren,
kalian beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Saya tak pernah punya cita-cita jadi ustadz. Saya tak pernah punya cita-cita jadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu saja. Aku ingin membahagiakan orang tua. Itu aja. Saya ingin membahagiakan emak saya, ingin mengajaknya ke Makkah setahun sekali. Walaupun dia sudah haji, saya mau umroh. Aku ingin bawa dia jalan-jalan. Aku ingin menyenangkan hatinya. Tak banyak cita-cita saya. Mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tak ada. Aku ingin menyenangkan dia. Kalau ingin menyenangkan orang tua mesti sekolah. Kalau sudah sekolah nanti kerja. Kalau udah kerja dapat duit. Kalau udah dapat duit menyenangkan hati orang tua. Maka dikabulkan Allah SWT. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Duit ada mau menyenangkan, meninggal pula. Apa mau dikatakan lagi? Tapi walaupun sudah meninggal, tetap saya senangkan. Saya buatkan yayasan pendidikan Hajah Rohana, nama emak saya. Saya buatkan masjid Hajah Rohana, nama emak saya. Saya buatkan yayasan wakaf Hajah Rohana berbagi, nama emak saya. Saya anggap itu yang dapat membahagiakan orang tua. Saya tidak menceramahi kalian. Kalian mesti menjadi anak yang berbakti. Nah, kalian mau jadi anak durhaka, jangan anak durhaka. Ada lagi lebih hebat dari durhaka, duralek. Anak-anakku sekalian, kalau kalian nanti sudah menjadi orang, datang emak kalian meminta, nah, aku mau beli makanan buka puasa. Tolonglah dulu kau belikan nasi sebungkus. Bisa aku pinjam duit kau 100.000. Apa kalian bilang? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Inilah orang-orang yang takut kepada bini di dunia. Tersiksa betul dia. Ini kalau ada orang yang seperti ini di dunia, na'udzubillah. Kita doakan anak-anak kita ini orang yang berbakti kepada ibunya, insya Allah. Bakti pada ibu-ibu datang. Kami ini kalau Ustaz bapak-bapak, kalau dia berbakti kepada ibunya, otomatis bapaknya dapat. Tapi kalau dia berbakti kepada bapaknya, belum tentu ibunya dapat. Kenapa begitu? Karena ibu ini luar biasa. Dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusukan. 3 yang tak bisa dilakukan oleh laki-laki. Walaupun jenderal bintang 5, walaupun gagah perkasa, walaupun tuan guru dan buya, tak bisa melakukan 3. Tak bisa bapak melahirkan, tak bisa bapak menyusukan, tak bisa bapak mengandung. Tapi ketika ibu ini sudah mengerahkan segenap tenaganya, apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya, fathammal jannah. Di sana kau dapati ada surga di sana. Ada seorang laki-laki, dia mau ikut jihad sama Nabi. Ya Rasulullah, ingin izinkan aku ikut jihad fisabilillah. Kata Nabi, ala kamin ummin, mak kau masih hidup? Ya Rasulullah, ada di kampung. Kau usah kau ikut jihad dengan aku, kata Nabi. Ilzam rijlaiha, pulang kau ke kampung, urus ibumu, maka kau dapat di surga. Jadi kalian kalau ada rasa-rasa tak betah, ada rasa-rasa tak tahan, ada rasa-rasa tak nyaman, rasa-rasa tak tenang, maka kuatkan saja semangat, senangkan hati mereka. Buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu insya Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Senangkan hati ibu. Ibu juga demikian ibu. Kalau ibu menjenguk anak ini ke pesantren, janganlah jenguk dia dengan urayan air mata. Kuatkan semangatnya. Kau belajar di sini anak, kau SMP tamat, nanti tamat SMP ini kau masuk aliyah. Tamat aliyah kau bisa ke Mesir, kau bisa ke Jepang, kau bisa jadi polisi, kau bisa jadi dokter spesialis. Mengalir pahalamu untuk menang. Semangat, semangat, semangat. Jangan menangis. Ini ibu baru sampai ke rumah. Security yang bingung. Nama anaknya bu. Ibu jangan meneteskan air mata. Biar kuat semangat dia. Begitu mak saya itu tak pernah ditangisi saya. Mak aku mau pergi. Silakan. 70 tahun dia. 2017 saya mendaftar S3 ke Sudan. Saya serumah dengan dia berdua. Mak nanti kalau aku pergi mak sendirian di rumah di umur 70 gimana? Mati itu dimanapun mati. Pergilah kau selesaikan doktor kau. Aku setahun tak balik, tak apa-apa. Balik kau nanti senang, aku bahagia, mengalir pahala. Semangat kita. Sampai-sampai terlintas di pikiran saya waktu di Mesir. Jangan aku yang angkat. 4 tahun tak jumpa. 98 berangkat 2002 baru pulang. Setelah pulang saya jumpa. Mak, aku sekarang punya anak, rindu, tak tahan aku pisah dengan anak. Mak dulu waktu aku di Mesir, rindu. Mau putus pakai jantung rindu.
Gimana caranya mak biar supaya hilang rindu? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Ku belikan baju baru, ku kasih duit air raya, ku bawakan makanan, berobat hatiku. Tapi sesudah kau balik, inilah baru ku ceritakan. Begitu makanya semangat kita belajar. Yakinlah, mak kalian sedang mencari anak-anak yang hitam macam kalian untuk menyenangkan, menghilangkan rinduan, rusaknya kepala. Jangan lepas anak dengan tetesan air mata. Ibu pasti dia semangat, usah kepalanya, belajar kau nak kau jadi orang. Aku bangga kalau nanti kau jadi orang, mengambil pahalanya. Setelah keluar dari pintu gerbang, terserah ibu lah. Pergi ke semak-semak pokok jagung itu anak bisa di bawah pokok jagung. Jadi saya mulai jam 11, sekarang udah jam 12. Rupanya kalau kita tausiah di Al-Azhar Syarif Sumatera Utara ini tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Masya Allah. Kadang saya kalau tausiah di tempat lain baru 15 menit memuncul keringat. Kenapa? Tanah lapang, panas minta ampun, kipas angin tak ada. Tapi di Al-Azhar Syarif tenang, ada air, terang. Saking kan banyak lampunya, ibu-ibu ini glowing semua. Begitulah terang benderangnya. Saya pun yakin waktu direkam nanti ini diupload ke YouTube, banyak komen di bawah. Ustaz kok semangat kali? Sarapan apa pagi tadi? Heran dia tak tahu semangat dari anak-anak santri, semangat dari adik-adik kita ini membuat kita pun ikut juga. Aura semangat mereka mau pindah ke kita semua pada kesempatan ini. Maka ibu bapak kalau mau ingin semangat, sering-seringlah kemari, tapi jangan hanya untuk menengok anak, tapi sering kemari untuk ikut pengajian, untuk membangkitkan semangat. Gimana? Siap? Allahu Akbar. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Anak ini semuanya lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya, emak dengan ayahnya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Kitalah yang merubah dia, kitalah yang sudah merusak dia. Dengan apa? Dengan terlalu sayang. Penyakit yang paling mengerikan bukan diabetes, penyakit mengerikan bukan darah tinggi, penyakit yang mengerikan adalah anak tak pandai mengikat tali sepatu. Apa maksud Ustaz? Anak tak pandai mengikat tali sepatunya sendiri pun dia tak pandai. Ketika dia mau makan, suapkan. Ketika dia mau berangkat, kasih duit. Sampai anaknya 3 tak pandai dia mandiri. Mau nikah, lahir anak, mau mati, ketergantungan orang tua, tak mandiri. Kalian diletakkan di pesantren mandiri, bangun malam jam 4 tahajud, sholat subuh jam 5 berjamaah, baca Quran sampai masa waktu sarapan bersih-bersih masuk kelas, tak lupa mandi pagi dan gosok gigi, sampai zuhur sholat berjamaah, masuk sampai asar pelajaran sore, setelah itu main bola, olahraga sampai maghrib, dari maghrib baca Quran sampai isya, dari isya belajar sampai jam 10 malam baru tidur. Berkualitas waktu kalian. Di tengah jalan anak-anak main warnet di pinggir jalan. Cobalah tengok, nanti pas libur sekolah kalian tengok bagaimana anak-anak sekarang tak ada belajar. Masuk saya ke warnet, kebetulan handphone mati, mau cepat, pergi saya ke warnet sebentar, masuk menengok anak-anak menembak musuh yang tak mati-mati. Mau kabut berasap di dalam, macam kena serangan Putin ke Ukraina. Tak ada orang peduli di dalam. Saya kemana-mana kalau jumpa orang disambut, tolak al-badru alaina, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang Ustaz Somad. Di warnet itu tak ada satu pun yang menyambut. Kalau ditanya nomor berapa, di mana yang 04? Hancur sudah, tak ada tata krama, tak ada sopan santun, tak ada budi bahasa. Di sini kalian diajarkan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i dengan menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, dan tetap berakhlakul karimah. Ustaz Somad, walaupun anak Ustaz tak ada di sini, tapi insya Allah anak-anak Ustaz santri-santri, setelah kalian mendoakan orang tua Rabbil firli wali walidayya,
setelah mendoakan pasangan hidup Rabbi fili wali walidayya, setelah mendoakan pasangan hidup Rabbana hab lana min azwajina, setelah mendoakan guru-guru wali masyayikhina, pasti terselip juga doa untuk Ustaz Abdul Somad. Kira-kira nanti kalau Ustaz Somad mati, mau kalian mendoakan Ustaz Somad? Masya Allah, tabarakallah. Ingat, janji adalah hutang. Itulah agaknya yang dapat disampaikan Abdul Somad pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan tahniah, selamat kepada Bapak, selamat kepada Ibu yang sudah anaknya dididik dengan baik, selamat kepada putri-putriku, selamat kepada anak-anakku. Kalian mendapat orang tua yang beruntung, kalian anak beruntung, kalian orang tua yang bertuah. Maka insya Allah tuahnya ini mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Aku qauli hadza